Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintami dari kelas reguler 2 tingkat 2 dengan NIM 1815401100 program studi D3 Kebidanan Tanjung Karang. Sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Yang pertama, pengertian. Kehamilan ektopik adalah hamil di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan pendarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bawah. Kehamilan ektopik harus segera ditangani karena dapat berbahaya dan janin juga tidak akan berkembang dengan normal. Selanjutnya, gejala kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik cenderung tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Tanda awal kehamilan ektopik mirip dengan kehamilan biasa, seperti mual, payudara mengeras, dan menstruasi berhenti. Sedangkan pada tahap lanjut, ada beberapa gejala yang sering dirasakan penderita kehamilan ektopik, yaitu nyeri perut dan pendarahan dari vagina. Gejala-gejala tersebut akan terasa semakin parah seiring waktu. Selanjutnya, penyebab kehamilan ektopik. Meskipun belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kehamilan ektopik, namun kondisi ini seringkali dikaitkan dengan kerusakan pada tuba Fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan indung, telur, dan rahim. Kerusakan tuba Fallopi dapat disebabkan oleh faktor genetik bawaan lahir, ketidakseimbangan hormon, peradangan akibat infeksi atau prosedur medis, perkembangan organ reproduksi yang tidak normal. Selanjutnya ada pencegahan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik tidak bisa dicegah, tetapi resiko untuk mengalami kondisi ini dapat diturunkan. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, diantaranya hindari perilaku seks yang berisiko, misalnya bergonta-ganti pasangan seks dengan tidak menggunakan kondom. Hindari merokok sejak sebelum hamil. Ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan tes darah atau USG rutin. Selain untuk memantau perkembangan kehamilan, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi kehamilan ektopik lebih awal, sehingga bisa segera. Kehamilan ektopik juga bisa ditangani dengan operasi. Kebanyakan dokter bedah menyarankan agar mengangkat atau membuang embrio dan memperbaiki kerusakan pada organ-organ dalam. Prosedur ini disebut laparoskopi. Dokter akan memasukkan alat operasi yang dilengkapi dengan kamera kecil melalui sayatan kecil di daerah perut. Dokter bedah akan mengangkat embrio dan memperbaiki kerusakan tuba Fallopi. Jika operasi tidak berhasil, ahli bedah akan mengambil tindakan laparotomi. Kali ini melalui sayatan yang lebih besar. Diagnosis kehamilan ektopik. Dokter akan melakukan pemeriksaan dengan USG transvaginal untuk memastikan terjadinya kehamilan ektopik. Selain membantu dokter kandungan melihat kondisi organ reproduksi pasien, prosedur ini dapat memastikan lokasi kehamilan secara akurat. Tes lain yang dapat dilakukan adalah tes darah, guna mengukur kadar hormon HCG dan progesteron. Pada kehamilan ektopik, kadar kedua hormon tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan kehamilan normal. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintami dari kelas reguler 2 tingkat 2 dengan NIM 1815401100 program studi D3 Kebidanan Tanjung Karang. Sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Yang pertama, pengertian. Kehamilan ektopik adalah hamil di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan pendarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bawah. Kehamilan ektopik harus segera ditangani karena dapat berbahaya dan janin juga tidak akan berkembang dengan normal. Selanjutnya, gejala kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik cenderung tidak menunjukkan gejala pada tahap awal.
Tanda awal kehamilan ektopik mirip dengan kehamilan biasa, seperti mual, payudara mengeras, dan menstruasi berhenti. Sedangkan pada tahap lanjut, ada beberapa gejala yang sering dirasakan penderita kehamilan ektopik, yaitu nyeri perut dan pendarahan dari vagina. Gejala-gejala tersebut akan terasa semakin parah seiring waktu. Selanjutnya, penyebab kehamilan ektopik. Meskipun belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kehamilan ektopik, namun kondisi ini seringkali dikaitkan dengan kerusakan pada tuba Fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan indung, telur, dan rahim. Kerusakan tuba Fallopi dapat disebabkan oleh faktor genetik bawaan lahir, ketidakseimbangan hormon, peradangan akibat infeksi atau prosedur medis, perkembangan organ reproduksi yang tidak normal. Selanjutnya ada pencegahan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik tidak bisa dicegah, tetapi resiko untuk mengalami kondisi ini dapat diturunkan. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, diantaranya hindari perilaku seks yang berisiko, misalnya bergonta-ganti pasangan seks dengan tidak menggunakan kondom. Hindari merokok sejak sebelum hamil. Ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan tes darah atau USG rutin. Selain untuk memantau perkembangan kehamilan, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi kehamilan ektopik lebih awal, sehingga bisa segera. Kehamilan ektopik juga bisa ditangani dengan operasi. Kebanyakan dokter bedah menyarankan agar mengangkat atau membuang embrio dan memperbaiki kerusakan pada organ-organ dalam. Prosedur ini disebut laparoskopi. Dokter akan memasukkan alat operasi yang dilengkapi dengan kamera kecil melalui sayatan kecil di daerah perut. Dokter bedah akan mengangkat embrio dan memperbaiki kerusakan tuba Fallopi. Jika operasi tidak berhasil, ahli bedah akan mengambil tindakan laparotomi. Kali ini melalui sayatan yang lebih besar. Diagnosis kehamilan ektopik. Dokter akan melakukan pemeriksaan dengan USG transvaginal untuk memastikan terjadinya kehamilan ektopik. Selain membantu dokter kandungan melihat kondisi organ reproduksi pasien, prosedur ini dapat memastikan lokasi kehamilan secara akurat. Tes lain yang dapat dilakukan adalah tes darah, guna mengukur kadar hormon HCG dan progesteron. Pada kehamilan ektopik, kadar kedua hormon tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan kehamilan normal. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.